Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dari firman Tuhan dan memberi diri untuk diperbarui oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang seri khotbah tentang buah Roh Kudus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh kembali diperhadapkan pada firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menerangi hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami boleh terbuka, kami boleh memberi diri kami untuk diperbarui terus-menerus oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam batin kami, dalam diri kami, mengubah hidup kami, memperbarui kami, dan terus-menerus membimbing kami pada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan kembali ulang bagian firman Tuhan kita seperti pada minggu-minggu yang lalu. Galatia pasalnya yang kelima ayat 19 sampai 23, firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagian kedua, Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-8. Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang penguasaan diri, buah Roh Kudus yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat 23, yakni adalah pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup sekarang di zaman yang telah bergerak ke arah anti norma, zaman yang bergerak ke arah anti otoritas. Kenapa demikian? Kebebasan didengung-dengungkan di sana di sini, sana sini, tetapi sebaliknya kemudian penguasaan diri itu dianggap sebagai sebuah kerugian, dianggap sebagai sebuah kebodohan. Penguasaan diri dianggap sebagai sebuah kelemahan. Yang terjadi adalah segala bentuk keterbukaan, eksplorasi atau menampilkan diri begitu dijunjung tinggi sehingga akibatnya adalah norma-norma dilanggar, batasan-batasan itu dilangkai, dan kemudian orang bisa berbuat bebas sesuka hatinya. Orang bisa berbuat apa saja yang dia mau, bebas melakukan apa saja yang dia mau. Orang cenderung kemudian menjadi orang-orang yang konsumtif. Orang cenderung menjadi orang-orang yang hedonis atau bersifat mencari kepuasan, kesenangan untuk diri sendiri, dan orang menjadi egois, berpusat kepada diri sendiri. Banyak contoh kalau kita mau perhatikan di media sosial, di sosial media, orang bebas mengemukakan segala sesuatu sesuka hatinya. Mereka bebas mengemukakan pendapatnya, menumpahkan kekesalan, menumpahkan kejengkelan. Mungkin di Instagram, mungkin di Facebook, atau mungkin di media-media sosial yang lain. Orang begitu gampangnya mengungkapkan, menumpahkan kekesalan, kejengkelan, kebenciannya, bahkan kemudian menyerang orang lain.
memposting segala sesuatu yang termasuk sangat pribadi dan bahkan tak pantas secara etika atau norma-norma ketimuran. Apalagi norma Alkitab atau etika yang diatur di dalam Alkitab. Di media sosial, kebebasan seksual dibanggakan, ketamakan ditonjolkan, kesombongan dipamerkan. Gaya hidup konsumtif menjadi ikon budaya pada masa sekarang. Ekspresi diri di media sosial seringkali tak terkontrol. Orang bisa melakukan apa saja di situ. Bahkan bisa jadi salah satu contohnya anak-anak kecil mungkin bisa berkata-kata yang dan bertindak kurang sopan terhadap orang-orang tua. Banyak orang gagal untuk mengendalikan diri ketika mereka menggunakan media sosial. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini secara khusus dalam kitab Amsal memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Sebaliknya orang yang bisa menguasai diri, orang yang bisa mengendalikan diri itu seperti pahlawan yang menguasai kota. Pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, kota-kota memang dibangun dengan tembok-tembok yang tinggi untuk mempertahankan diri dari ancaman-ancaman orang di luar, musuh-musuh, perampok-perampok dan sebagainya. Kalau tembok kota itu menjadi runtuh, maka itu akan menjadi aib, celah dan cemooh. Orang yang tidak bisa menguasai diri digambarkan seperti kota yang temboknya hancur. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya adalah orang yang memiliki kepribadian yang lemah, mudah hancur dan kemudian mudah jatuh di dalam dosa. Sebaliknya kitab Amsal juga memberikan gambar bahwa orang yang menguasai dirinya adalah orang yang memiliki pribadi yang kuat seperti pahlawan, tidak mudah hancur karena bersedia hidup berada di bawah tembok atau berada di dalam batasan-batasan. Itulah yang diungkapkan oleh Salomo dalam kitab Amsal. Orang yang tidak mampu menguasai diri akan mudah hancur, tidak memiliki nilai hidup yang benar. Karena mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri dan akibatnya mereka menjadi budak dunia, menyerahkan diri kepada hawa nafsu duniawi. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak manusia, bahkan orang Kristen di dalamnya, cenderung tidak mau berada di dalam batas-batas kota atau batas-batas tembok. Manusia cenderung hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu duniawi seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasalnya yang ke-15. Perbuatan daging telah nyata. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara perbuatan daging telah nyata? Dalam kitab Galatia, Paulus berulang kali mengungkapkan tentang kontras antara keinginan daging dan keinginan roh, antara hukum Taurat dan pimpinan roh, antara perbuatan-perbuatan daging dan buah roh. Paling tidak 3 kali ini Paulus mempertentangkan, mengkontraskan dua hal yang begitu berbeda, antara keinginan daging dan keinginan roh, perbuatan daging dan buah roh. Nah, hari ini kita berbicara tentang kontras antara perbuatan daging dan buah roh. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika membahas dan mengkontraskan hal ini? Paulus mau mengatakan kepada kita ketika dia berkata tentang perbuatan daging telah nyata, Paulus mau memberikan penjelasan, memberikan gambaran secara lengkap untuk memahami apa itu dosa. Paulus berkata melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa dosa itu bersifat kentara. Perbuatan daging telah nyata. Menunjuk pada sesuatu yang diketahui oleh umum. Sesuatu yang diketahui oleh khalayak ramai. Diketahui oleh publik. Paulus ini menekankan bahwa tidak sulit bagi kita untuk melihat, memperhatikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa, semua tergambar dengan jelas dan begitu mudah dilakukan oleh banyak orang.
Orang menganggap bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu sebagai sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang lumrah saja, dipandang tidak apa-apa melakukan itu. Kalau engkau mabuk nggak apa-apa, sesuatu yang lumrah. Kalau engkau main judi, sesuatu yang lumrah, menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Perbuatan dosa, perbuatan daging telah nyata, sesuatu yang normal. Dan orang menganggap semuanya itu bukan hal yang aneh untuk dilakukan. Justru kalau kita tidak melakukan, justru kita yang dianggap aneh. Kalau kita tidak main judi, kalau kita tidak mabuk-mabukan, kalau kita tidak melakukan perbuatan dosa, justru dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Perbuatan daging telah nyata. Paulus berbicara bahwa perbuatan dosa ini bersifat jamak, bukan hanya bentuknya tunggal, beragam jumlahnya, beragam bentuknya. Bukan hanya satu jenis dosa, tapi perbuatan dosa seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasalnya yang ke-19 itu. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan bahkan oleh jemaat di Galatia. Dosa menjadi sesuatu yang terlalu biasa untuk dilakukan, dikerjakan. Dan dosa menjadi sesuatu yang terlalu beragam untuk disebutkan. Sehingga Rasul Paulus berkata, dan sebagainya, masih ada banyak yang lain yang sebetulnya bisa dijelaskan, bisa disampaikan, tapi terlalu banyak perbuatan-perbuatan dosa yang secara nyata dilakukan oleh manusia, bahkan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan ketika Paulus berbicara tentang perbuatan daging, Paulus berkata bahwa dosa itu bersumber dari kedagingan. Daging ini bukan soal berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan jasmani saja, dengan tubuh saja, tetapi sebetulnya berbicara tentang pikiran kita, tentang hati kita, tentang perasaan kita. Sesuatu yang tidak terlihat. Dari dalamnya pun kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Paulus menyebutkan iri hati, akar pahit, dendam dan sebagainya. Tidak terlihat secara langsung, tapi itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dan Paulus mengingatkan betapa seriusnya dosa itu, kedagingan itu, dan dia berkata, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Apakah artinya ketika Paulus berkata seperti itu? Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa artinya orang-orang yang cenderung melakukannya, terus-menerus melakukannya, tidak mau berhenti, tidak pernah berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dia tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya sekali dua kali dia melakukan, tapi berulang kali terus menerus dia melakukan perbuatan itu. Maka orang yang terbiasa dan terus menerus melakukan perbuatan daging, dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa seriusnya perbuatan-perbuatan daging itu dan betapa seriusnya dosa itu disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Dan salah satu yang kemudian Paulus ungkapkan tentang hal yang penting bagaimana seharusnya jemaat hidup itu, Paulus mengatakan hal yang berkaitan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat penting dalam dunia atau konteks zaman Paulus pada waktu itu, dan para filsuf pun secara khusus para filsuf dari aliran Stoa, mereka juga menganggap bahwa penguasaan diri itu sesuatu yang sangat penting sebagai sebuah karakter, elemen moral yang paling penting untuk seseorang bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Karena orang yang bisa menguasai keinginan dari dalam dan orang yang kemudian bisa bertahan terhadap godaan dari luar, itu dianggap sebagai orang yang dewasa. Orang yang bisa mengendalikan diri terhadap keinginan dari dalam dan godaan dari luar adalah orang yang dewasa. Tetapi apa yang diajarkan oleh para filsuf Stoa tentu berbeda dengan ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Alkitab atau Injil Kristus yang disampaikan, diberitakan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Karena penguasaan diri itu bukan hanya soal disiplin diri, pengontrolan emosi, tapi kebenaran yang dimiliki oleh orang-orang percaya berkaitan dengan pengetahuan tentang doktrin, tentang ajaran Kristen, tentang firman Tuhan yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Artinya firman Tuhan itulah yang menjadi temboknya.
Firman Tuhan itulah yang menjadi batasannya, dan orang-orang harus hidup di dalam tembok itu, di dalam batasan itu, yaitu firman Tuhan. Kalau tembok itu runtuh, maka dia akan menjadi orang yang mudah rapuh, mudah hancur, dan mereka akan cenderung dikuasai oleh kedagingan tersebut. Maka penguasaan diri dalam bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan kebenaran di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus, maka penguasaan diri itu juga tidak bisa dipisahkan dari Injil Kristus. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka orang-orang itu harus hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang-orang yang telah memperoleh kemenangan atas dosa karena kematian dan kebangkitan Kristus, maka orang harus hidup di dalam kebenaran. Dan orang harus hidup dalam penguasaan diri. Orang harus hidup dalam pengendalian diri. Dan itu hanya mungkin ketika orang memberikan diri di bawah kontrol Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Penguasaan diri itu bukan sesuatu yang kita upayakan dari diri kita sendiri. Bukan semata-mata itu. Tetapi penguasaan diri itu disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah buah roh. Kenapa buah roh? Kenapa bukan buah kesalehan? Kenapa bukan perbuatan-perbuatan baik? Yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menghasilkan penguasaan diri. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menghasilkan karakter-karakter yang baik. Yang mau ditekankan adalah bukan sisi perbuatan manusia, tapi bagaimana kita memberi diri dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Tetapi ini bukan berarti bahwa mengabaikan tanggung jawab dari sisi manusia. Manusia terus harus berusaha secara aktif memberi diri di bawah pimpinan, di bawah kendali Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Roh, dikuasai, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Paulus berbicara tentang buah roh, penguasaan diri sebagai buah roh, maka kata buah itu menyiratkan tentang kebergantungan kita pada pohon sebagai penopang. Buah roh, maka menyiratkan kebergantungan kita kepada Roh Kudus yang sanggup menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ini hal pertama yang mau ditekankan dari istilah ini. Perbuatan roh, karya Roh Kudus yang lebih penting, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidak melaksanakan apa-apa, manusia tidak pasif. Tapi sekali lagi manusia, kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, ketika Rasul Paulus berbicara tentang buah roh, maka itu berarti buah itu tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi sebuah proses yang terus-menerus akan dihasilkan dalam kehidupan kita. Kita betul sudah percaya kepada Yesus Kristus dan kita bertobat meninggalkan dosa, tetapi kita akan terus berproses dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada jarak tertentu yang perlu ditempuh. Itu karena sebuah proses terus-menerus yang seumur hidup kita akan terus kita menghasilkan buah Roh Kudus. Dan yang terakhir yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang buah roh, maka dia berbicara bahwa bukan hanya satu yang perlu dihasilkan. Dari 9 itu, satu buah tapi ada 9 rasa. Maka 9 itu harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Dan penguasaan diri menjadi sesuatu yang terakhir yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Mari kita memperhatikan sekarang apa artinya penguasaan diri itu dalam kehidupan kita. Secara istilah, maka kata Yunani yang dipakai dalam bagian firman Tuhan ini, penguasaan diri itu memiliki arti penguasaan, pembatasan, pertarakan atau perpantangan yang ditujukan kepada diri sendiri.
Dan secara konseptual ini bermakna bahwa seseorang itu mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, untuk memerintah atau melarang diri sendiri terhadap nafsu, terhadap keinginan-keinginan besar. Menguasai diri, mengendalikan diri, mengarahkan, memerintah diri sendiri, melarang diri sendiri terhadap kegemaran, terhadap amarah, terhadap hasrat, terhadap emosi, terhadap kecanduan, terhadap egoisme dan sebagainya, hal-hal yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali memang untuk mengendalikan diri itu seringkali membuat kita tidak nyaman, karena sesuatu yang kita sukai kita tidak bisa lagi melakukannya. Sesuatu yang kita nikmati kita tidak bisa lagi nikmati, dan nampaknya seringkali kita menjadi tidak nyaman dengan sesuatu yang biasa kita nikmati dan kita tidak nikmati. Kita terpaksa menghindarkan diri dari hal-hal yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan, dan selama ini kita nikmati. Gak nyaman. Tetapi sesungguhnya pengendalian diri itu adalah sebuah kebajikan yang memampukan kita untuk mengatasi banyak tantangan. Pengendalian diri adalah sesuatu, penguasaan diri adalah sesuatu yang memampukan kita untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Memaksimalkan kita untuk hidup secara benar, secara efektif sebagai anak-anak Allah. Memampukan kita untuk melayani dengan benar. Penguasaan diri adalah menahan diri dari apa yang kita ketahui salah. Maka kalau seseorang itu sudah menguasai diri, itu berarti memang dia benar-benar mampu mengontrol diri sendiri, atau menjadi tuan atas nafsu, atas keinginannya, sehingga tidak terbawa oleh kuatnya keinginan yang ada di dalam diri kita. Apalagi keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Orang seringkali menyalahartikan penguasaan diri ini hanya berkaitan dengan hal yang perbuatan-perbuatan dosa seksual saja. Sesungguhnya lebih jauh dari itu. Paulus berkata kepada Timotius, memberikan nasihat, kuasailah dirimu dalam segala hal. Paulus tidak hanya berbicara tentang penguasaan diri, pengendalian diri dalam hal dosa-dosa seksual, tetapi Paulus berbicara tentang dalam segala hal. Memang betul Rasul Paulus berkata kamu harus menguasai diri dari hal-hal yang membawa engkau kepada dosa-dosa seksual. Paulus mengungkapkan dalam beberapa kali kesempatan, misalnya dalam 1 Korintus pasalnya 7 ayatnya yang ke-9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan dosa-dosa seksual, sehingga orang jatuh di dalam dosa. Pada masa sekarang pun juga banyak orang yang jatuh dalam dosa-dosa seksual. Ada orang yang married by accident karena tidak mampu mengendalikan diri sehingga hamil di luar nikah. Ada orang yang tidak mampu mengendalikan hasrat dirinya dengan dosa-dosa seksual sehingga terjadi perselingkuhan, sehingga terjadi perceraian di dalam rumah-rumah tangga karena ketidaksetiaan dalam kehidupan seksual suami istri. Orang gagal mengendalikan diri. Tetapi pengendalian diri, penguasaan diri ini juga berbicara tentang hal-hal yang lain. Yesus memberikan contoh dan menyinggung tentang hal bagaimana kita mengendalikan diri dalam hal uang, dalam hal mamon. Jangan kamu dikuasai oleh harta, tetapi kamu harus menjadi tuan atas hartamu. Jangan kamu dikendalikan oleh harta. Jangan kamu menjadi tamak karena harta, tetapi kami harus menjadi tuan yang dengan bijak menggunakan, mengelola harta yang engkau punyai. Kita yang menjadi tuan atas harta yang merupakan titipan Tuhan kepada kita. Bukan hanya itu saja, kita juga harus menjadi tuan atas sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menjadi penjaga atas diri kita sendiri, atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita, atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita, atas keinginan kita, atas semua tindakan kita. Kita yang harus menjadi tuan dan mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Paulus bukan hanya berbicara tentang dosa-dosa seksual, Paulus bukan hanya berbicara tentang uang,
Tetapi Paulus juga mau menekankan tentang hal-hal yang lain, tentang keinginan-keinginan hati yang tidak nampak dari luar, tentang hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita, tentang keinginan-keinginan hasrat diri yang ada di dalam diri kita. Paulus meminta supaya kita mengendalikan diri kita terhadap hal-hal yang bisa menuntun kita kepada dosa. Bahkan bisa dikatakan juga sama seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes, bahwa semua keinginan dalam dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Allah, tetapi itu dosa yang membuat kita membawa ke sana, kedagingan kita yang membawa ke sana. Maka itu harus dihindari, harus ditinggalkan, harus dibuang, harus dilepaskan. Dan kita harus berhati-hati terhadap semua keinginan-keinginan tersebut. Kita harus menguasai diri terhadap semua keinginan-keinginan tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bagaimana kita harus menjadi tuan atau mengendalikan diri terhadap semua keinginan-keinginan yang membawa kita kepada dosa. Sekali lagi, dalam semua hal, dalam segala hal, kita harus menguasai diri, harus mengendalikan diri. Termasuk di dalam perkataan-perkataan kita. Kita harus mampu mengontrol perkataan-perkataan kita, mengendalikan perkataan-perkataan kita. Banyak orang ketika menjadi marah terhadap orang lain dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Orang cenderung mencaci maki orang cenderung menyerang orang, mengkritik orang dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tajam, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menghancurkan dan mempermalukan orang di depan umum sekalipun. Karena orang tidak mampu mengendalikan perkataannya. Orang tidak mampu mengendalikan emosinya, ledakan amarahnya. Ada banyak orang yang menjadi dirinya mengalami kepahitan-kepahitan dalam kehidupannya karena tidak mampu mengendalikan perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam dirinya. Orang bisa menjadi dendam kepada orang lain karena tidak mampu mengontrol semua amarah-amarah yang ada di dalam dirinya. Tapi hari ini Paulus berbicara kepada kita, menasihatkan kepada kita untuk menguasai diri dalam segala hal. Dalam semua hal yang bisa menuntun kita kepada dosa, maka kita harus betul-betul bisa mengendalikan diri. Dan itu hanya mungkin kalau kita memberi diri di bawah, berada di dalam tembok, di dalam batasan-batasan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu yang menguasai pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, hati kita, maka kita akan bisa dengan mudah untuk mengendalikan kehidupan kita. Tetapi kalau kita dikuasai, dikendalikan oleh diri kita sendiri, pemahaman-pemahaman kita yang menyimpang dari firman Tuhan, konsep-konsep yang salah dalam kehidupan kita, maka kita akan gagal untuk mengendalikan diri dan menguasai diri kita. Firman Tuhan menjadi batasan, menjadi tembok dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menuntun kita juga akan memampukan kita. Kalau kita mau memberi diri dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan juga dimampukan untuk menguasai diri kita sedemikian rupa. Kepada orang-orang yang mampu mengendalikan diri, firman Tuhan berkata kepada kita, 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota, bukan untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada mahkota yang diberikan Tuhan, ada penghargaan yang diberikan kepada Tuhan ketika kita mampu mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita. Mahkota itu menantikan kita. Kita menjadi umat pemenang, menjadi orang-orang pemenang dalam kehidupan kita, mengendalikan diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengendalian diri, penguasaan diri dalam segala hal itu berarti menekankan kepada kita. Kita harus mampu berpikir, kita harus mampu berkata, kita harus mampu bertindak dengan benar, sesuai dengan batasan kita, sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mampu mengendalikan pikiran kita. Kita harus mampu mengendalikan perkataan-perkataan kita.
Dan kita harus mampu mengendalikan tindakan-tindakan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak jatuh ke dalam keinginan-keinginan daging. Sekali lagi mari kita memberi diri kita dikuasai oleh Roh Tuhan sendiri. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk menguasai diri kita. Jika kita mampu menguasai diri kita, maka buah Roh Kudus, rasa yang lain dari buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan seterusnya, akan juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita terus menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, terus-menerus berproses, karena ini adalah perjuangan kita, pertandingan kita seumur hidup kita, bukan berhenti ketika kita menjadi percaya pada Yesus Kristus, tapi seumur hidup kita memperjuangkannya. Kita belajar untuk terus berproses menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Tuhan sendiri akan menolong kami, untuk kami dimampukan menguasai diri kami dalam segala hal. Dalam pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa yang sama terus-menerus. Kami tidak jatuh dalam kedagingan-kedagingan, tapi kami sungguh boleh menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Tolong kami dalam segala keterbatasan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Biar Tuhan memampukan kami untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.